Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Mr. Zoret. Pada video kali ini Mr. akan sampaikan tentang analisis nilai rapot untuk masuk senam PTN tahun 2021. Apa saja yang Mr. sampaikan? Yang pertama, Mr. akan kupas tuntas tentang nilai rapot yang bisa masuk senam PTN. Yang kedua adalah nilai aman untuk bisa masuk di PTN negeri terbaik. Simak video Mister terus, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share di media sosial kalian. Oke, yang pertama kita akan mulai tentang analisis, ya, analisis nilai rapot senam PTN tahun 2021, ya. Kita mulai dari faktor-faktor penentu untuk masuk di SNMPTN tahun 2021. Apa saja faktor-faktor penentunya? Ya, oke. Lihat video Mister berikut ini, ya. Tentang yang pertama, 3 penentu lolos senam PTN. Yang pertama adalah indeks sekolah. Yang kedua adalah alumni, yang ketiga adalah nilai rapot. Ya, untuk indeks sekolah ini biasanya apa? Biasanya dari akreditasinya dan prestasi akademik dan non akademik. Itu dari sekolahnya. Kemudian dari alumni. Alumni apa? Alumni adalah kalau alumni berprestasi di kampus PTN tertentu, maka PTN itu akan mengambil banyak di senam PTN. Kalau kedua hal ini terpenuhi, baru lihat nilai rapot. Hari ini kita kupas tuntas bagaimana nilai rapot yang aman. Bagaimana menghitung nilai rata-rata dari nilai rapot tersebut? Kita kupas tuntas di video kali ini, ya. Oke ya. Jadi ini sangat penting sekali kalian tahu nilai rapot yang aman. Oke. Rata-rata nilai rapot yang diterima di senam PTN ternyata dia konsisten naik. Selalu konsisten naik. Dan di semester 1 nilai minimal rata-ratanya adalah 80 sampai 85. Dan di semester 5 berapa rata-ratanya? 85 sampai 90. Dan dia konsisten naik. Seperti gambar grafik di video ini. Ya, ini. Naik terus dia. Ya. Oke, kita lihat persentasenya. Persentase dari kenaikan, ya. Kita lihat di sini. Persentase lolos senam PTN, ya. Ini ya, Mister bagi di sini ada 4 persentase. Yang pertama apa? Nilai rata-rata konsisten naik tiap semester itu adalah 72%. Ya. Kemudian nilai banyak naik turun lebih dari 3 poin ternyata hanya 12% yang diterima. Kemudian nilai semua mapel selalu naik itu 9%. Kemudian nilai cenderung tetap hanya 7%. Artinya apa? Artinya bahwa konsistensi nilai rata-rata sangat penting untuk mendukung kelolosan kalian dalam senam PTN tahun 2021. Ya, jadi harus konsisten nilainya supaya kalian bisa lolos. Oke, terus bagaimana cara menghitung nilai rata-ratanya, Mister? Oke, Mister ada 6 langkah. Langkah pertama, lihat pada kemampuan umum di rapotnya. Kalian lihat di situ. Yang kedua, kalau kalian adalah jurusannya Saintek, mapelnya adalah matematika wajib, matematika peminatan, fisika, kimia, biologi, sama bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Yang ketiga, kalau kalian Soshum, itu adalah matematika wajib, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, ekonomi, geografi, sosiologi, dan sejarah. Ya. Kemudian yang keempat, nilainya dimasukkan, ya, di file yang sudah Mister siapkan. Nanti lihat di deskripsi, nanti langsung kalian download, ya. Yang kelima, pada file nanti akan tersajikan tabel nilai rata-rata, rata-rata total, dan grafik. Dan yang terakhir nanti sinkronkan data dari apa? Dari nilai rata-rata total dengan universitas yang kalian inginkan. Kita lihat di sini. Ini adalah cara menghitung rata-ratanya. Ya, ini untuk yang Saintek dulu. Di bagian pengetahuan umum kita ambil nilainya enggak semuanya, tetapi hanya berapa item? Ada 7 item ini. Ya. Ada matematika umum, matematika peminatan, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, fisika, kimia, biologi. Semester 1, ya. Kalian masukkan saja datanya. Ya, dimasukkan saja nilainya berapa dimasukkan. Semester 2 juga sama, dimasukkan saja nilai kalian, ya.
semester 3 sama dimasukkan, semester 4 juga dimasukkan saja. Begitu juga dengan semester 5. Ketika kalian nanti memasukkan nilai ini, nanti akan ketemu nilai nilai rata-ratanya berapa? Semester 1, 2, 3, 4 dan semester 5. Ya, kemudian ketemu rata-rata totalnya. Nah, terus dapat grafiknya. Grafiknya naik turun, naik. Berarti ini masuk yang termasuk di 12% tadi. Walaupun nilai rata-rata totalnya adalah tinggi, 86,83. Ini yang sentek. Ya, oke. Sekarang yang sosum. Yang sosum sama juga di bagian pengetahuan umum. Kamu ambil 7 mapel saja di sini. Matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, sosiologi, geografi, sejarah dan ekonomi. Masukkan semester 1, ya. Semester 2 dimasukkan juga, entry langsung. Ya, semester 3 juga dimasukkan. Oke ya, dimasukkan. Ini saya agak ngatasin tadi. Semester 4 juga dimasukkan, ya. Semester 5 juga dimasukkan. Nanti langsung ketemu. Nah, semester 1 ketemu. Langsung semester 2 juga nanti akan ketemu berapa nilainya. Kemudian semester 3, semester 4 dan semester 5. Ketemu apa? Ketemu rata-rata total. Nanti dilihat, dicek ya. Kira-kira bisa masuk ke PTN mana? Dengan rata-rata total segini. 85,91. Ini ketemu grafiknya juga. Grafiknya juga fluktuatif ya, turun naik turun ya. Dibandingkan dengan yang sering keterima senam PTN. Berikutnya kita lihat nilai aman di beberapa universitas. Yang pertama adalah Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta ya. Yang pertama di Universitas Gadjah Mada, bagaimana nilai amannya? Kita lihat di videonya. Untuk yang sentek, kalian lihat di sentek. Ini adalah nilai aman untuk Universitas Gadjah Mada ya. Yang paling tinggi kita lihat di situ. Mana yang paling tinggi? Kita lihat yang paling tinggi. Oke. Yang paling tinggi adalah pendidikan dokter. Nilainya berapa? Nilainya 89. Pendidikan dokter nilainya 89. Nilai rata-rata total. Yang paling rendah adalah 79. Ya, ini yang paling rendah ya. Jadi ini adalah untuk yang sentek di Universitas Gadjah Mada ya. Oke, yang sosum. Yang sosum sekarang kalian lihat nilai yang paling tinggi mana? Yang paling tinggi yaitu adalah ilmu hubungan internasional 90. Yang paling rendah di mana? Oke, ada antropologi budaya. Kemudian apa lagi? Arkeologi. Oh, ilmu filsafat ini ya. Sosiatri sama sastra Nusantara. Ini ilmu filsafat juga ya. 80 rata-rata nilai totalnya. Yang kedua, di Universitas Negeri Yogyakarta. Masih di Jogja ya. Nilai amannya untuk yang kelompok sentek yang paling besar adalah di pendidikan teknik informatika. Skornya berapa? 83. Ini paling tinggi ya, 83. Terus yang paling rendah di mana? Paling rendah ada di dua jurusan ya. Pendidikan teknik mekatronika sama pendidikan teknik elektronika. 75 nilainya ya. Kemudian kita lanjut ke sosum. Oke ya, sosum. Sosum yang paling tinggi kamu lihat mana yang paling tinggi, dilihat di situ. Yang paling tinggi. Oke, di sini ada pendidikan akuntansi ya. Nilai amannya 83. Kemudian akuntansi 83, satu lagi yang belum ini pendidikan bahasa Inggris. Terus yang paling rendah apa? Paling rendah adalah nilai di 75. Banyak sekali yang nilai di 75 ya. Yang ketiga adalah Institut Pertanian Bogor ya, di Jawa Barat ya. Oke, kita lihat di situ untuk yang jurusannya sentek ya. Sentek apa yang paling tinggi? Yang paling tinggi adalah skornya di 87. Ada 4 jurusan: ilmu gizi, ilmu komputer, matematika sama teknologi pangan. Yang paling rendah ada 3 ya. Itu ya 77 nilainya ya. Itu yang keempat, Universitas Indonesia, masih di Jawa Barat juga ya. Ini yang paling tinggi apa? Yang paling tinggi adalah pendidikan dokter. Rata-ratanya 90. Luar biasa sekali ya. 90. Yang paling rendah apa? Adalah fisika. 80 nilai rata-rata totalnya. Oke ya, amazing sekali. Yang sosum paling tinggi apa? Ada 2, 90, yaitu adalah
administrasi fiskal sama hubungan internasional. Yang paling rendah ada 2 juga, sastra Jawa sama sastra Rusia. Ya, oke. Kemudian kita lanjutkan lagi ya. Universitas selanjutnya adalah Unpad. Ya, di Jawa Barat, masih di Jawa Barat. Kita lihat bagaimana nilai amannya. Nilai amannya adalah di pendidikan dokter 87. Yang paling rendah adalah 75. Di agroteknologi sama ilmu peternakan untuk yang saintek ya. Kita lihat di Sosum. Sosum apa yang paling tinggi? Yang paling tinggi di Unpad adalah HI 88. Paling rendah adalah sastra Sunda 73. Ya, the next video, Mister akan sampaikan tentang apa? Tentang analisis di beberapa universitas negeri terbaik. Simak video Mister terus. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share di media sosial kalian. Terima kasih.